Wawan ini, wah ini memang wajahnya ini memang wajah setan ini. Dari dari fotonya ini saya lihat, wah ini aura setan ini. Jadi ya kurang lebih sama kayak siapa itu ya yang sering dibilang itu matanya itu mata setan Somad, gitu. Abdul Somad. Nah, itu dia. Ini juga kayaknya begitu ini. Itu dia. Ini juga kayaknya begitu ini. Tapi saya yakin ini ada orang yang di belakangnya dia ini yang istilahnya tempat dia bersandar. Ya Jadi minimal ya terinspirasi terinspirasi ceramahnya Somad. Nah, Iya. tapi kan Somadnya tidak pernah disuruh ditangkap iya, kan justru sama itu. Mahfud MD kan, itu Iya, masalahnya. ini setan kecilnya ini Pak. Kalau Somad Ya. setan besarnya. Ya, harusnya kan ditangkap itu. Mahfud MD harus ngomong itu, jangan sibuk di Sambo sama kasus bocil gitu. Sudah pegang bahwa Wawan ini datang untuk persekusi bukan sendiri. Dia ada 5 orang temannya yang awalnya di luar pagar, tapi kemudian nyusul loncat pagar juga, ya, menyusul Wawan ke dalam itu. Tapi bukti video yang dari CCTV sudah ada, jadi jelas mukanya di sana. Kita pun sudah pegang itu buktinya. Jadi mungkin yang kita harapkan dari pihak Polda akan usut tuntas. Jadi ke-5 orang ini juga harus ditangkap, harus ditahan. Dibuka bisa dialog ya dengan Pak Ketua kita ini. Mantap nih Pak Santiamer. Aku dengar kabarnya tadi pagi itu senang kali. Polisinya Pak yang bagus. Salam, selamat malam semua. Pak Selamat malam. Pak Santiamer, Pak Rajauti, dan teman-teman yang lain, Pak Gajah Mada. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya pada tim Galarua yang ke Lampung. Meskipun pulangnya tadi malam itu sempat ada yang diomelin sama Pak Jenderal, tapi ya itulah dinamika. Saya cuma mau ngusul ini Pak, yang terkait penyusunan buku yang baru ini. Kenapa? Kalau bisa coba diajaklah Pak Karni Ilyas, siapa tahu beliau juga pengen nulis gitu. Nah, kemudian tadi malam juga yang terkait di mana itu di daerah Garut, ya memang sebaiknya seperti yang disampaikan Pak Jenderal tadi malam itu, kita jangan istilahnya jangan terlalu terbuka informasinya, nanti ya yang strategis lah begitu. Kemudian setelah saya amati ini wajahnya si Wawan ini, wah ini memang wajahnya ini memang wajah setan ini. dari fotonya ini saya lihat, wah ini aura setan ini. Jadi ya kurang lebih sama kayak siapa itu ya yang sering dibilang itu matanya itu mata setan. Somad, Abdul Somad. Itu dia. Ini juga kayaknya begitu ini. Tapi saya yakin ini ada orang yang di belakangnya dia ini yang istilahnya tempat dia bersandar. Jadi, ya minimal terinspirasi ceramahnya Somad. Nah, Iya. tapi kan Somadnya tidak pernah disuruh ditangkap Iya, kan justru sama itu. Mahfud MD kan, itu masalahnya. Ya, ini setan kecilnya ini Pak. Kalau Somad Ya. setan besarnya. Ya, harusnya kan ditangkap itu. Mahfud MD harus ngomong itu, jangan sibuk di Sambo sama kasus bocil gitu. Iya. Kemudian ini Pak, yang betul sekali, ini harus diusulkan ke kepolisian untuk dikembangkan. Jadi bukan cuma satu orang ini kayaknya. Ini kayaknya ada orang di belakang ini yang jadi sponsornya. Iya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Iso itu mau ngomong.
Saya tambahkan sedikit ya Pak Santiamer ya. Ya Bu, ya silakan. Dari hasil perbincangan kita dengan pihak GKKD bahwa dan buktinya juga ada, kita sudah pegang bahwa Wawan ini datang untuk persekusi bukan sendiri. Dia ada 5 orang temannya yang awalnya di luar pagar, tapi kemudian nyusul loncat pagar juga, ya, menyusul Wawan ke dalam itu. Jadi jadi ke-5 orang ini pihak GKKD tidak kenal. Temannya Wawan ini tidak dikenal oleh pihak GKKD. Nah, tapi bukti video yang dari CCTV sudah ada. Jadi jelas mukanya di sana. Kita pun sudah pegang itu buktinya. Jadi mungkin yang kita harapkan dari pihak Polda akan usut tuntas. Jadi ke-5 orang ini juga harus ditangkap, harus ditahan. Ya, jadi bukan hanya Wawannya, semua orang yang terlibat. Itu aja tambahan dari saya Pak Santiamer. Kemudian oh ya, tambah satu lagi, ya saya sih sangat apresiasi buat teman-teman jemaat GKKD ya. Ya, salut saya dengan mereka itu sangat berani-berani ya, militan-militan semua saya lihat jemaatnya. Walaupun pendetanya, kedua pendeta kan agak kalem ya, tapi kalau jemaatnya berani-berani gitu ya, pantang menyerah gitu. Jadi ya kita sejalan lah, Galarua sejalan dengan mereka, dan banyak di antara mereka sudah join dengan Galarua, jadi member Galarua. Itu saja tambahannya Pak Santiamer, makasih. Oke. Ya, Silakan Pastor. Terima kasih kesempatannya. Shalom untuk semuanya. Kalau saya pertama-tama mengapresiasi ya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Galarua, ya secara khusus untuk Pak Santiamer, Ibu Liso dan juga Ibu Linda dan semua jajarannya. Jadi gebrakan Galarua yang sudah menyampaikan gugatan perlakuan biadab oleh kelompok intoleran ini dapat memberi inspirasi keberanian kepada para pemimpin gereja, bahkan kepada jemaat yang ada. Meskipun ya tuntutan ini sudah terlalu terlambat, tetapi it's better too late than never. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Pak Paul tadi, saatnya untuk melawan. Dan sekali lagi meskipun terlalu banyak terlambat, mulai dari kasus Meliana sampai kepada Alvin Lim yang memang belum didengarkan oleh pemerintah, atau mereka tahu sengaja untuk menutup telinga, karena ya orang-orang yang ada dalam pemerintahan itu sendiri ya banyak terpapar dengan ajaran-ajaran kadrun. Jadi ya ini saatnya untuk gereja-gereja untuk melihat bahwa sebenarnya ini adalah tugas daripada gereja. Jangan hanya sekedar untuk ya kita mengampuni, benar kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, tetapi kita harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang didasarkan oleh konstitusi kesepakatan kita bersama, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu, kalau tadi disinggung mengenai collateral damage itu, sebenarnya ini pemerintah termasuk semua di dalamnya, karena selama ini mereka menyelewengkan hukum yang ada, karena konstitusi kita sudah pas Undang-Undang Dasar 45 yang diterima melalui konsensus. Jadi tambahan undang-undang yang dijadikan semacam amandemen yang dilakukan oleh SKB 2 Menteri. Terus ada lagi FKUB. Itu adalah sebenarnya kepentingan mereka. Cuman ya kita sendiri mungkin tidak jeli untuk melihatnya. Sama dengan mereka mempergunakan Indonesia adalah
NKRI harga mati. Sebenarnya ini adalah keuntungan dari mereka untuk memaksa kelompok-kelompok yang mereka label minoritas ini untuk tidak dapat bergerak leluasa. Jadi we have to be smart lah. Jadi kalau kita dipaksakan dengan NKRI harga mati, harus ada jaminannya. Jaminannya apa? Antara lain ya keamanan. Keamanan kita untuk beribadah. Keamanan masyarakat untuk mengadakan ritual-ritual keagamaan mereka. Karena ini dijamin oleh konstitusi. Jadi tidak ada lagi tambahan-tambahan yang membuat seperti Indonesia harus merancang keinginan mereka yang disesuaikan dengan kepentingan mayoritas. Ini melanggar hukum, mereka semua harus ditindak, termasuk ya Ma'ruf Amin, termasuk Yusuf Kala, termasuk SBY sendiri, dan juga para pimpinan di MUI. Mereka semua telah melanggar konstitusi, jadi harus disuarakan. Kebetulan ini sudah kita bisa siapa yang melalui Galarua. Jadi bangsa Simaman ini jangan takut dan memberi juga suatu inspirasi kepada jemaat-jemaat untuk janganlah selalu mendengarkan itu khotbah-khotbah yang mungkin melarang kita untuk bersuara. Ini nggak akan mungkin terjadi di negara yang sudah mempunyai hukum yang pas. Dan hukum-hukum yang dibuat-buat itu seperti pasal 156. Itu adalah buatan mereka untuk memframing kelompok Kristen secara khusus. Supaya kalau ada yang menyuarakan atau menyinggung perasaan mereka berdasarkan ajaran agamanya, maka langsung ditangkap tanpa ada perbandingan bahwa yang mereka lakukan itu semata-mata memang kebiadaban, ketidakadilan. Karena kita bisa membandingkan kan, sampai saat ini, mana suara Mahfud MD terhadap Somad. Dan bukan hanya Somad, Rizik harus dikenakan dengan hukum yang mereka lakukan bagi MKC. Demikian juga bagi Ahok. Ini semua karena kita ya banyak ya membiarkan khususnya para pimpinan-pimpinan gereja, dan ini akan mempermalukan mereka secara khusus juga mempermalukan PGI. Jadi apa yang dilakukan oleh Galarua ini, sebenarnya kalau PGI itu masih ada muka, malulah. Seharusnya kan ini adalah bagian mereka dari dulu. Tapi yang mereka bela siapa? Justru Novel Baswedan yang terkait dengan segala macam korupsi. Mereka mendapatkan uang-uang daripada yang mereka ingin tuntut, termasuk sampai saat ini. Para beberapa pimpinan gereja itu termasuk Beol dan Lumaindong sampai bisa mencium kakinya si Anies. Ini kan gila. Tidak lagi pakai hati nurani. Karena apa? Ya orientasi uang atau orientasi supaya dapat dipuji, kedekatan dengan pemerintah. Ini stupid. Kita harus berani untuk melawan kebenaran karena kita bukan mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan yang sah. Kita melawan konstitusi yang tidak diberlakukan. Jadi termasuk presiden. Kalau dia hanya sekedar untuk pencitraan, berhati-hati, kita ada hak. Setelah dia bicara mengenai berhati-hati itu, 2 minggu kemudian atau mungkin 3 minggu kemudian, masuklah si Wawan biadab ini. Dan kalau tidak ada tuntutan-tuntutan kita, tidak ada keberanian daripada masyarakat, khususnya orang-orang Kristen yang sudah teraniaya dari dulu, menyuarakan saja toa terlalu keras karena anak sakit daripada Meliana. Loh justru dia yang ditangkap. Usaha mereka, kalau saya tidak salah punya restoran, ditutup, bahkan pindah ke tempat lain. Ini kan gila. Nah saatnya untuk kita bangkit. Masyarakat Indonesia secara khusus, orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen yang benar tidak takut kematian. Kematian adalah suatu keuntungan. Tetapi kita juga pakai hikmah tentunya. Yang kita lawan ini adalah aturan-aturan hukum yang sengaja dipolitisasi oleh agama. Mulai daripada reformasi. Apa yang terjadi setelah reformasi? Dan 1 tahun kemudian Ambon dihancurkan, Poso.
Ya, bersyukur tidak sampai ke Manado. Saya pikir orang Manado ya siap mati juga untuk hal-hal seperti ini, meskipun mereka mau pakai mayoritas gubernur di Manado pada waktu itu ya militer, Edi Mangindaan, dan dia pernah mengemukakan kepada saya bahwa ya langkahi dulu mayat saya baru Manado bisa dikuasai. Ya kita syukuri ada keberanian daripada pemimpin seperti itu. Tapi kenyataan kan kita melawan sebenarnya pemimpin-pemimpin yang ada, diselewengkan semua jalur mereka ambil untuk apa? Memperkuat diri mereka, masuk dalam jabatan untuk apa? Merampok. Kebanyakan mereka coba aja lihat kekayaan-kekayaan mereka, termasuk pemerintahan yang ada sekarang. Jadi bukan cuma masalah Senturi dan Hambalang, sampai saat ini 300 triliun yang terkuras, uang yang seharusnya mensejahterakan rakyat dipakai oleh para biadab-biadab ini atas nama agama. Coba kita bandingkan pada waktu pembubaran FPI, justru keluarga Mahfud MD, ibunya di Madura yang sakit di rumah didatangin oleh para pentolan FPI di sana, ingin membakar rumahnya dan ingin masuk. Dia tidak bersuara karena apa? Ya, kan bermain dua kaki, itu juga anak buah dia kok. Jadi tidak usah disembunyikan lah. Dan kita harus lantang untuk menyampaikan. Karena kalau tidak, kita akan terus mengalami masalah demi masalah. Sebenarnya masalah Ahok itu kesempatan untuk kita menyuarakan dari sini. Kita ada demo untuk itu. Cuma dia di Indonesia sendiri tidak banyak untuk menyuarakan, tutup. Para pendeta takut, para jemaat takut. Yang dibicarakan masalah-masalah gosip-gosip yang tidak perlu. Yang kita gosipkan adalah pemerintahan yang menyelewengkan dan memanipulasi Undang-Undang Dasar 45. Dan jelas-jelas Wawan seperti ini ya benar, tampangnya aja ya naik darah saya kalau melihatnya. Ini kayaknya ya anaknya si Somad, cuman ya dia sedikit giginya ke dalam. Sorry to say that, ini terlalu personal. Tetapi yang tampang yang memang penjahat, tidak ada hati nurani yang lihat dari kemanusiaannya lah. Jadi ini jelas-jelas bahwa kita melawan rezim yang hingga saat ini tetap melakukan keinginan mereka sesuai dengan order dari atas. Kita tidak bisa juga menyalahkan mereka. Ada bohir-bohir mereka. Coba dibayangkan saja, salah satu contoh. KPK takut untuk terus mengusut Anies Baswedan yang sudah nyata-nyata dari uang hibah dia saja kepada istrinya itu sudah salah satu. Dan kosakatanya yang mengatakan itu kelebihan bayar. Kita ini anak SD pun kelas 5 bisa menganalisa. Ini very stupid lah kalau kita tidak mengerti. KPK memberi alasan nanti dianggap mensolimi umat Islam. Kok larinya ke sana? Ini model-model Yusuf Kala semuanya, Amin Rais, bagaimana mereka memframing Ahok. Jadi kesempatan kita untuk bersuara tanpa ada ketakutan karena apa? Yang kita lawan ini mereka yang melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Dan tidak ada itu yang ikatan untuk NKRI harga mati. Karena kalau tidak ada jaminan keamanan bagi rakyat, tidak ada pemerataan keadilan, nggak adalah harga matinya itu. Kita justru dipakai untuk suatu kekuatan. Sepertinya bangsa yang besar, hebat, 275 mungkin juta masyarakat yang dikumandangkan adalah selalu itu the most populated Muslim in the world. Hal-hal yang sungguh memalukan. Jadi disinilah saya terus tergugah dengan ya keadaan ini dan saya bersyukur Pak Santiamer dan kawan-kawan yang telah menerobos meskipun ini baru taraf-taraf akhir dan kalau bisa di tiap-tiap daerah Pak Santiamer untuk dibentuk satuan dari Galarua untuk melawan dan ajarkan jemaat di gereja itu kita tetap meyakini keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain melalui Yesus Kristus, tetapi yang kita lawan adalah peraturan-peraturan yang menjadi bagian kita sebagai orang Kristen juga. Dalam Yakobus 4 ayat 17 bahwa kalau kita tahu ada suatu kebenaran, kita tidak
melakukannya. Melakukan ini termasuk ya kata kerja yang melakukan. Artinya kita menyampaikan, mengaspirasikan. Maka kita terhitung orang berdosa. Jadi inilah kita. Pengampunan itu kita mengharapkan mereka bisa mengenal jalan keselamatan di waktu mereka dihukum. Karena pada waktu mereka mendapatkan hukuman ini, mungkin ada efek jerah, mencari jalan kebenaran. Dan mungkin siapa tahu bisa mengevaluasi kembali bahwa tindakan mereka salah, secara kemanusiaan pun salah. Untuk mematikan kucing, anjing pun ya, kita dianggap manusia biadab. Tapi mungkin binatang lebih beradab daripada manusia-manusia seperti Wawan Kurniawan. Jadi saya kira itu aja masukan saya dulu, Pak. Terima kasih.